Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 untuk jenjang SMA MA tentang menghindari perbuatan tercela. Secara sederhana, perbuatan tercela atau akhlakul majmumah merupakan perbuatan atau perilaku yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, serta kepada makhluk yang lain, termasuk terhadap lingkungan. Dalam video ini, jenis-jenis perbuatan tercela yang akan kita bahas yaitu 1. Membunuh, 2. Liwat, 3. LGBT, 4. Minum khamr, 5. Judi, serta yang terakhir yakni mencuri dan korupsi. Membunuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membunuh adalah menghilangkan, menghabisi, atau mencabut nyawa seseorang dengan sengaja. Membunuh adalah menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara atau agama Islam. Dalam sejarah peradaban manusia, peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi ini dilakukan antara kedua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil karena perasaan iri dan dengki yang mendalam. Peristiwa pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh ketidaksenangan atas keputusan yang diambil Nabi Adam terkait dengan perjodohan di antara keduanya. Dampak negatif akibat dari tindakan pembunuhannya ini diantaranya: pertama, mendapatkan dosa besar dari sisi hukum agama. Selanjutnya, dapat mendapatkan hukuman penjara atau bahkan hukuman mati dari sisi hukum positif. 2. Dapat menjadi aib bagi diri sendiri serta menjadi aib bagi keluarga. Yang ketiga, dibenci dan dikucilkan oleh masyarakat. 4. Mengakibatkan timbulnya dendam bagi keluarga korban. Dan yang terakhir, akan menghadirkan keresahan, kegelisahan, hingga penyesalan atas perbuatan pembunuhan yang telah dilakukan. Perbuatan pembunuhan sesungguhnya perbuatan yang terlarang dalam Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93, yang artinya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Liwat. Perbuatan tercela selanjutnya yakni liwat. Liwat merupakan perbuatan dalam bentuk hubungan badan yang dilakukan oleh sesama jenis, sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut di masa yang lalu. Perbuatan ini tentunya merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk dalam kategori dosa besar. Adapun dalil tentang larangan perbuatan liwat telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 yang berbunyi, "Dan kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Berdasarkan dalil di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis akan mendapatkan hukuman di akhirat berupa neraka jahanam. Dari segi kesehatan, perbuatan liwat tentunya perbuatan hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena dapat merusak alat reproduksi serta menandakan adanya ketidaknormalan orientasi seksual bagi pelakunya. Sedangkan dari sisi sosial kemasyarakatan, perbuatan ini cenderung meresahkan karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang selama ini dianut oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, terdapat beberapa langkah agar terhindar dari perbuatan liwat. Yang pertama,
menyalurkan hasrat seksual, hasrat biologis secara tepat, yakni melalui hubungan pernikahan. 2. Menghindari pergaulan-pergaulan yang berpotensi mengarahkan menuju perbuatan-perbuatan yang terlarang, baik secara agama maupun secara hukum. Nomor 3, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar selalu dijaga dari perbuatan keji termasuk liwat. LGBT merupakan sebuah fenomena penyimpangan seksual yang akhir-akhir ini marak menjadi perbincangan di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya orang-orang yang memberikan dukungan terhadap perbuatan LGBT tersebut. Sebelum membahas LGBT lebih lanjut, mari kita simak pengertian dari LGBT itu sendiri. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau bahkan secara spiritual. Selanjutnya, gay. Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang yang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual, yang mana perbuatan ini identik bagi kaum laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Biseksual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin. Orang seperti ini menjalin hubungan dengan laki-laki ataupun dengan perempuan. Dan terakhir yakni transgender. Transgender merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Transgender dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah identitas gender yang dimiliki karena merasa tidak sesuai dengan jati dirinya, seperti laki-laki mengubah alat kelaminnya menjadi perempuan atau sebaliknya. Sebagai sebuah bentuk penyimpangan dan termasuk dalam perbuatan yang tercela, LGBT memiliki dampak negatif baik bagi para pelaku maupun bagi masyarakat dan lingkungan. Bagi para pelaku, dampak negatifnya yang paling utama yaitu potensi tertularnya penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS, dan sebagainya. Sedangkan bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan, perbuatan LGBT sangat bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia. Agar terhindar dari perilaku LGBT, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan, dimulai dari hal-hal terkecil dan dimulai dari diri sendiri, seperti memilih lingkungan pergaulan yang sehat, menjauhi dan menghindari konten-konten yang berbau pornografi, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi, serta menggiatkan kajian-kajian yang berkaitan dengan LGBT baik di sekolah, di masjid, dan di lingkungan sekitarnya. Minuman keras. Minuman keras yaitu segala bentuk minuman yang memabukkan serta mampu menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Di sekitar kita seringkali kita mendengar jenis-jenis minuman yang memabukkan dan mengandung alkohol yang termasuk dalam jenis minuman keras seperti bir, arak, whisky, dan lain sebagainya. Dalam ajaran Islam telah dijelaskan bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan hukumnya haram. Dalil tentang larangan mengkonsumsi minuman keras terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu menjadi orang yang beruntung." Terdapat banyak sekali efek negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras bagi peminumnya, seperti menurunnya daya ingat, menurunnya tingkat kesadaran akibat dari menurunnya fungsi-fungsi saraf dalam otak, dapat mengakibatkan kerusakan fungsi organ akibat dari racun-racun yang diserap oleh ginjal, hati, dan organ tubuh lainnya,
Sedangkan dalam ajaran Islam, orang yang meminum minuman keras, maka segala bentuk ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Cara menghindari minuman keras: memahami bahaya meminum khamr dan sejenisnya serta akibat buruk yang ditimbulkannya, meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan sifat-sifat yang baik, dan memberikan teladan kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus dalam godaan minuman keras. Berjudi. Perjudian adalah suatu tindak pidana, yaitu pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang mendapatkan uang taruhan, atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang ikut main, dan juga meliputi segala macam taruhan di mana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita. Pada dasarnya, kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Dalam bahasa Al-Quran, perjudian atau judi disebut dengan istilah al-maisir, yang berarti mudah. Maksudnya yaitu mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Kata al-maisir tersebut diambil dari kata al-yasharo, yang berarti merampas harta temannya. Larangan perbuatan judi dalam Islam terdapat dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memainkan dadu, berjudi, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun dampak negatif dari perbuatan judi antara lain: pertama, masuk lingkaran setan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan. Selanjutnya, menimbulkan permusuhan dan kedengkian, menyebabkan kelalaian terhadap pelaksanaan kewajiban, serta menutup kepekaan rasa manusiawi. Mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan judi, maka terdapat langkah-langkah agar terhindar dan tidak terjerumus terhadap perbuatan judi. Yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, berusaha mencari rezeki yang halal, bersikap qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah, serta memohon perlindungan agar tidak terjerumus ke dalam lembah perjudian. Mencuri dan korupsi. Perbuatan tercela yang terakhir dalam pembahasan kali ini adalah mencuri dan korupsi. Pengertian mencuri dalam bahasa Arab, pencurian dikenal dengan istilah syarikoh, yang artinya mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Adapun menurut istilah syarak, pencurian adalah mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu dan tersembunyi dengan cara diam-diam dan dilakukan oleh seorang yang mukallaf, yakni balik dan berakal. Pengertian korupsi dikenal dengan istilah rashwah, artinya buruk atau rusak. Pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara. Dari dua pengertian di atas, maka kejahatan pencurian dan korupsi memiliki kesamaan, yaitu mengambil hak orang lain dengan sengaja, yang mengakibatkan korbannya mengalami kerugian, utamanya kerugian materi berupa harta dan benda. Sedangkan yang membedakannya adalah skala perbuatannya. Jika perbuatan pencurian diidentikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat biasa, sedangkan korupsi merupakan perbuatan yang dikaitkan dengan orang-orang pemangku jabatan,
orang-orang yang memiliki kedudukan tertentu dalam dunia internasional, korupsi termasuk kejahatan dengan kategori extraordinary crime, mengingat efek yang ditimbulkannya bersifat jangka panjang serta menyentuh seluruh elemen kehidupan masyarakat. Perbuatan mencuri dan korupsi memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan hidup. Selain mengakibatkan kerugian, perbuatan pencurian juga dapat berdampak terhadap terciptanya lingkungan masyarakat yang tidak harmonis serta jauh dari kata aman. Terlebih lagi dampak yang diberikan oleh korupsi. Dengan skala yang lebih besar, perbuatan korupsi dapat menimbulkan kehancuran perekonomian sebuah negara, sehingga dalam jangka panjang, efek-efek lain yang ditimbulkan dapat berupa peningkatan kemiskinan, peningkatan pengangguran, dan berbagai dampak negatif lainnya. Di Indonesia, korupsi masih menjadi problematika bangsa yang belum juga terselesaikan hingga hari ini. Contoh-contoh kasus korupsi di Indonesia yang menyita banyak perhatian publik seperti korupsi pengadaan KTP elektronik, korupsi Wisma Hambalang, korupsi BLBI, Bank Senturi, serta yang terakhir yakni korupsi bantuan sosial. Untuk menghindari perbuatan mencuri dan korupsi, maka setidaknya dapat dimulai dari diri sendiri dengan membiasakan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela seperti mencuri dan korupsi. Demikian sedikit pemaparan materi tentang menghindari akhlak tercela. Semoga dapat dipahami dan memberi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.